Kalau di bank syariah ada 10 jenis resiko nih. Oh, ada 2 tambahan berarti ada tambahan, ada resiko investasi dan sama imbal hasil. Gitu. Saya udah baca-baca dulu tuh Bu. Baca-baca dulu. Mungkin nanti kita IAIB bisa ambil bagian gitu ya El ya di sini ya. Menarik. Jadi ketuanya ya Bu. Hai Yaibers, jumpa lagi di Roti Manis, ruang obrolan rutin bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang gak suka roti manis, El? Ada dong, bersama saya Elisa Dan saya Dita akan memandu Yaibers semua untuk ngobrol bareng hal seru lainnya ya Dita. Topik apa ya El ya kali ini ya? Berhubungan dengan bulan suci Idul Fitri. Iya nih. Oke, yuk langsung aja yuk kita mulai. Kita kenalan dulu dengan Ibu Indah. Hai Elsa, hai Dita, hai IAIBers. Hai Bu Indah, apa kabar nih Bu? Gimana kesibukannya? Alhamdulillah baik Dita. Kesibukannya sekarang di kantor. Ya kita tahu ini baru awal tahun ya, jadi kita. Tapi jangan kasih kendor ya, Bu, udah sibuk ya Bu ya. Iya, jangan kasih kendor. Semakin banyak challenge nih, kan GIAS juga baru implement ya, jadi banyak PR dan challenge untuk kita semua ya, terutama fungsi kita sebagai internal audit. Ngomong-ngomong, teman-teman IAIBers, Bu Indah ini juga merupakan pengurus dari IAIB loh. Jadi kesibukannya makin padat. Iya. Di kantor Aktif juga, loh, IAIB juga Indah. aktif. Betul. Bu, kalau sekarang ini kan ngobrolin sesuai dengan yang syariah tadi ya Bu. Di bank syariah itu sebenarnya potensinya masih besar banget ya Bu ya. Iya Elisa, kalau kita lihat sebenarnya memang tidak sepopuler bank konvensional ya, tapi kalau lihat di perkembangannya di beberapa tahun terakhir ini sebenarnya terjadi pertumbuhan yang positif. Kalau kita lihat sebenarnya secara total aset sih sekarang udah di sekitar 900 triliun ya untuk total aset, tapi memang beberapa hal terkait dengan literasi mungkin masih rendah, pangsa pasar masih di 7% ya. Yang kita tahu kan di peta perbankan syariah sampai dengan tahun 2027 kan ditargetkan menjadi 20%. Gitu. Jadi lumayan challenging nih sebenarnya ya. Oke. Kalau boleh contohin Bu, biar IAIBers teman-teman nih makin paham ya bedanya konven dengan syariah mungkin dari beberapa aspek ya Bu, misalkan produknya atau layanannya. Boleh ya Bu ya di-share? Sebenarnya secara operasional teman-teman IAIBers ya hampir sama konven dengan syariah. Yang membedakan pertama tentang prinsipnya tentu saja. Kalau di bank syariah prinsipnya kita mengacu ke syariah Islam. Tentu saja yang wajib dihindari atau dilarang adalah terkait dengan riba, terus kemudian goror, ketidakjelasan, dan kemudian mesir dan transparansi ya. Jadi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah itu secara prinsip. Lalu secara produk juga ada beberapa yang berbeda ya, gitu. Tentu saja merujuk ke tadi prinsip-prinsip syariah yang tadi. Lalu kemudian ada beberapa hal lain lagi terkait juga dengan kalau kita bicara akad-akad juga kalau di syariah yang utama adalah akadnya memang yang membedakan. Lalu kemudian bicara tentang risiko, kalau di bank syariah kan risiko ada di nasabah ya, karena di bank syariah tergantung akadnya tadi. Jadi ada akad yang memang resikonya ditanggung oleh pengelola dana dan pemilik dana. Selain itu dari sisi regulasi kalau sisi regulasi, kalau bank konven mengatur ke ketentuan perbankan umum ya. Bank syariah juga gitu, tapi ditambah nih karena kita ada Dewan Syariah Nasional dan juga ada DPS-nya pasti ya Bu. Ada DPS dan kemudian di di struktur organisasinya, di governance-nya itu juga ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Gitu. Dimana mengacunya di prosesnya kita mengacu ke fatwa ya, DPN.
Dan yang dari POJK terakhir kan juga ada perubahan juga ya Bu, misalkan kayak jumlah DPS-nya harus berapa Ya, tahun betul, harus itu di-review. betul, itu di POJK 2024 yang Betul, Februari ya. ya, betul. Itu semakin ketat sih sebenarnya dan mengatur lebih governance proses di bank syariah. Plus tadi ada resiko tambahan juga ya Bu, ada resiko Ada. iklim juga waktu terakhir yang di POJK 2024 betul. termasuk juga ya Bu. Iya, betul. Jadi kalau bicara secara Investasi. kompleksitas sebenarnya kalau bicara risiko kan yang kita ketahui ya, kalau Elisa dan Dita yang di bank konven gitu, kalau mengaudit fokusnya ke 8 jenis risiko itu Ya. ya. Kalau di bank syariah ada 10 jenis risiko nih. Oh, ada 2 tambahan Ada berarti ya. tambahan, ada risiko investasi dan Sama imbal hasil. Gitu. Saya udah baca-baca dulu tuh Bu, contekan dulu. Iya, berarti dari OJK-nya aja ada nerbitin nih buat POJK buat syariah. Itu kan artinya kita yakin nih perbankan syariah akan terus semakin tumbuh berkembang. Iya. Gitu ya, Bu. Iya. Tapi mungkin masih banyak nih yang e-ibers atau juga di masyarakat lain bingung, aduh akad-akad tuh banyak banget nih iya. gitu. Ya, secara umum sebenarnya ada akad untuk yang untuk yang pendanaan dan juga untuk pembiayaan ada beberapa akad ya. Kalau di pendanaan seperti wadiyah dan mudharabah. Jadi ada yang Sewa menyewa, ya, ijazah ya Bu. iya. Terus ada beberapa sih sebenarnya kalau dari sisi akad-akad ya, karena ada juga yang di bank syariah itu penempatan dana itu tidak diberikan imbal hasil gitu. Jadi memang ada nasabah yang menitipkan saja dananya, kemudian bank mengelola gitu. Jadi memang ini challenge sih El untuk teman-teman e-ibers nih, internal audit gitu ya. Jadi harus update gitu tentang pengetahuan syariah, karena salah satu yang disyaratkan di OJK itu member dari internal audit itu harus mempunyai staff yang memiliki kualifikasi atau pengalaman di bidang syariah. Gitu. Kalau kualifikasinya apa aja, Bu? Kualifikasinya tentu saja kan di dalam mengaudit, kalau tadi disebutkan ya, merujuknya kan ke prinsip-prinsip atau regulasi yang sudah ditentukan ya untuk perbankan. Kami juga merujuk ke sana gitu. Tapi untuk spesifik yang di syariah sebenarnya kami harus memastikan bahwa bank itu berproses merujuk pada syariat Islam. Jadi kalau mengaudit dari sisi pembiayaan atau dari sisi yang proses ya, kami harus memastikan nih, misal kami dalam review pembiayaan, mungkin kalau di konven kita istilahnya kredit ya. Iya. Di sisi pembiayaan kami juga memastikan nih, apakah pembiayaan yang diberikan itu digunakan oleh nasabah untuk aktivitas-aktivitas yang memenuhi prinsip syariah apa enggak, gitu. Jadi kita harus memastikan nih, apakah di situ misalnya kita berikan pembiayaan ke nasabah digunakan untuk misal nih ada aktivitas untuk menjual minuman keras gitu itu misalnya. tidak boleh. Nah, itu nggak boleh. Jadi itu nanti itu harus dipastikan gitu dalam dan Dita untuk pada saat kita melakukan internal audit gitu, aktivitas internal audit itu harus dipastikan karena kemudian yang harus dilakukan adalah bank itu adalah melakukan yang namanya tafrik atau pemisahan usaha nasabah yang diperoleh melalui aktivitas-aktivitas non halal itu dipisahkan sehingga pembayaran yang dilakukan oleh nasabah itu memang berasal dari usaha yang memang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kayak contohnya misalkan kita memberikan pembiayaan ke perhotelan gitu ya Bu. Kan walaupun sekarang sudah banyak hotel syariah, tapi kalau misalkan yang tidak specified, baik kita mesti lihat nih kira-kira dia menjual miras atau enggak tadi. Betul. Terus kemudian juga contoh ya Bu, ada yang klubnya atau ada restorannya, ada barnya enggak gitu ya Bu. Iya, betul Elisa. Termasuk yang di situ ada aktivitas spa yang tidak misalnya tidak dipisahkan antara Perempuan sama laki-laki. Iya. Wah, lebih rigid juga ya Bu ya, yang harus dicekin lebih banyak ya Bu, karena ada tadi tambahannya. Ya, betul. Karena ada kewajiban untuk memastikan kesesuaian dengan syariat Islam.
Oke. Seru ya. Iya seru sih, karena memang ilmu ini juga lagi berkembang ya, sih Betul. dengan perbankan syariah Indonesia tuh semakin terus maju. Iya. Jadi auditor juga harus ikut maju ya, update-update ilmu syariahnya. Wajib harus tuh. Tidak hanya audit, sebenarnya basicnya adalah internal audit kan harus agile tadi ya, Iya. kita juga ngikutin gitu digitalisasi dan lain sebagainya. Terutama kalau di perbankan syariah internal auditnya ya, karena teman-teman nih, karena perbankan syariah kan kita bukan berlomba ya, tapi salah satu yang menyebabkan literasi rendah tuh salah satunya mungkin dominasi perbankan konven ya. Kalau di perbankan konven yang sudah mapan gitu, itu kan dengan produk-produknya. Nah, perbankan syariah tentu saja harus berinovasi kan. Iya. Nah, pada saat produk baru, ada program baru, itu tentu saja harus di-matchkan atau harus dipastikan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, inovasi-inovasi produk untuk bisa bersaing dengan bank konven itu memang dibutuhkan kejelian ya dari teman-teman internal audit nih untuk bisa memastikan lagi apakah upaya yang dilakukan itu terkait dengan inovasi produk, program itu sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk juga kalau misalkan walaupun bank konven tapi dia punya unit usaha syariah, Syariah, betul. Nah, jadi nggak cuman perbankan syariah aja teman-teman, tapi kalau konvennya punya Unit UUS usaha syariah. itu juga mungkin bisa salah satu yang diaudit oleh internal auditor. Betul. tentunya. Iya. Ya, menarik sih karena ya betul, karena sekarang kan kita perbankan syariahnya mungkin sekitar 14 ya, lebih banyak unit usaha syariahnya nih gitu. Ya, Jangan khawatir Bu, kalau misalkan sudah mencapai jumlah total aset tertentu harus jadi BUS kan, Bus, di iya. usaha syariah nih Bu. Iya. Iya, Itu juga jadi salah satu peluang ya untuk perbankan syariah semakin tumbuh ya Bu, dengan akan semakin banyaknya nih bank umum syariah. Iya, betul. Betul. Jadi memang kan sebenarnya kalau kita bicara Indonesia ya 87 mungkin sekitar 87% masyarakat muslimnya gitu. Itu sekitar 230 juta gitu ya. Jadi memang pangsanya besar. Dan challenge-nya tadi yang beberapa hal tadi ya yang menjadi challenge untuk perbankan syariah. Tapi kan ini pemerintah sudah mendukung, sudah menentukan ada peta untuk roadmap-nya ya untuk perbankan syariah di Indonesia gitu. Nah itu memang banyak yang harus disiapkan sih, challenge juga bagi bank-bank syariah nih, karena sekarang rata-rata kan ada di KBMI 1 dan 2 yang dari sisi jaringan juga terbatas ya. Kita tahu KBMI 1 dan 2 memang tidak besar gitu, jadi jaringannya terbatas, sehingga Modalnya juga ya Bu. modalnya ya, jadi sehingga Luasan memang butuh modal Bu. iya, jadi kalau kita bicara yang tadi ya literasi pangsa pasar, jadi memang karena aksesnya juga jadi terbatas gitu. Ini jadi tantangan, tapi kita juga yakin sih perbankan syariah akan terus tumbuh ya. Ya, harus yakin sih, karena kan sekarang pariwisata, halal food juga kan ini ya marak gitu. Kalau salah satunya adalah kalau kita lihat sebenarnya salah satu bentuk dukungan pemerintah gitu, selain yang tadi regulasi dan lain sebagainya, itu ada mau mengibarkan salah satu yang bank merger, 3 bank merger yang jadi besar sekali itu ya sudah, dan itu memang Kita sebut saja Bank B gitu ya. Bank B ya gitu, itu kan semakin pede harusnya, maksudnya memang aktivitas perekonomian syariah itu memang menjadi fokus gitu di Indonesia. Ya apalagi sekarang juga trennya banyak nih yang syariah, banyak komunitas, banyak yang tadi Ibu bilang ada halal, ada pariwisata. Iya, betul Dita. Semakin berkembang lah syariah. Tapi mungkin bisa juga belajar contoh ya Bu dari negara tetangga Malaysia gitu. Kan dia juga perbankan syariahnya besar nih Bu. Bisa juga kita lihat lagi mungkin cara dia strategi pemasarannya, termasuk juga gimana dia bisa tap in ke segmen-segmen yang tepat tadi ya Bu. Karena kalau dibilang jumlah sebaran penduduk muslimnya, banyakkan kita sebenarnya Indonesia gitu ya. Betul. Nah itu Tapi kenapa bisa juga kayaknya
tetangga lebih. Iya, tetangga memang selalu lebih hijau. Iya, Kita bisa belajar sesuatu sih. Betul. Ya, memang kan kalau kita bicara di dunia bahkan kita mayoritas populasi muslimnya banyak ya. Tapi memang kalau bicara dibandingkan tetangga sebelah, kita memang agak tertinggal nih ya, gitu ya, tertinggal. Itu tadi sebenarnya beberapa hambatan terkait dengan literasi, itu salah satunya mungkin ada beberapa hal edukasi, itu juga masih menjadi challenge nih, gitu, edukasi untuk pemahaman prinsip-prinsip syariah. Mungkin banyak yang menganggap cuma bedanya kan cuma bagi hasil sambungan aja. Memang apa sih Bu yang lebih dalam lagi nih? Ya, sebenarnya ada beberapa yang terkait dengan produk tentu saja ya. Itu kan kalau di bank syariah ada yang bisa memberikan layanan yang lebih. Misalnya kalau kita bicara pembiayaan itu ada leasing di situ. Itu nggak ada di bank konven tuh. Ada yang gadai emas gitu. Ada yang seperti itu. Sebenarnya banyak layanan yang bisa disediakan, tapi dengan tetap menganut prinsip syariah ya. Namun memang edukasinya yang belum banyak digaungkan. Karena mungkin sejak puluhan tahun kita cuma tahu bank konven bedanya sama syariah bunga sama bagi hasil aja nih bedanya, padahal di balik itu banyak nih produk-produk syariah yang memang menarik ya Bu. Betul. Literasi dari calon nasabah. Tapi kalau dari internal bank syariah sendiri, literasi itu juga jadi challenge nggak Bu? Iya El, betul. Karena kan memang yang tadi edukasi, maksudnya buat kompetensi dari SDM-nya kan? Iya, betul. Challenge itu juga termasuk yang di internal ya El. Karena yang tadi rata-rata kan ada di KBM 12. Secara jaringan ya itu terbatas, jadi sehingga masyarakat pun mengenalnya kalau di kota itu cuman ada satu atau bahkan cuman di kota-kota tertentu kan beda. Jadi memang pertama bicara tentang jaringan, sosialisasi, edukasi, terus kemudian karena juga banknya kecil ada bersaingnya juga terkait dengan digitalisasi, bukan hanya terkait dengan perbankan ya El, karena sekarang produk syariah kan juga dijual tidak hanya oleh perbankan atau unit usaha syariah. Jadi digitalisasi juga menjadi salah satu challenge nih gitu untuk yang internal. Ada beberapa yang baru punya atau baru mau punya gitu. Itu kan sebenarnya sangat efektif untuk kita bicara sosialisasi ya kalau punya produk-produk digital itu ya gitu, nggak perlu hadir di suatu tempat dengan cabang gitu, tapi punya digital itu lumayan membantu nih, itu juga. Lalu kemudian kalau kita bicara challenge di internal tadi itu sebenarnya bicara juga terkait dengan sumber daya gitu, sumber daya manusia, karena yang diharapkan adalah tidak hanya memahami tentang konsep-konsep perbankan, regulasi yang memang itu sudah wajib harus dipatuhi, tapi juga tidak banyak sebenarnya yang memiliki pengetahuan detail mengenai syariah. Juga saya sebenarnya masih banyak belajar nih, harus belajar gitu. Iya sih, Inti terus banyak belajar ya. Mungkin untuk auditor-auditor yang mau memahami lebih syariah itu juga harus banyak belajar sih ya Bu. Iya. Kalau dari kasus-kasus yang ada nih ya Bu, kan beberapa waktu terakhir juga ada terkait dengan salah satu bank syariah nih Bu. Saya ngelihat sih bahwa tantangannya seperti konven juga, kayak misalkan untuk tadi digitalisasi, Bu Indah sempat bilang sih, berarti kayak teknologi, keamanan cyber juga jadi salah satu PR juga buat bank syariah. Betul. As Bu Indah mention juga, di mana modal mungkin juga untuk mengembangkan tadi infrastrukturnya, pas-pasan buat pelindungan data tadi, itu juga jadi mungkin tantangan juga ya Bu ya. Iya betul ya. Jadi kalau bicara kalau udah mulai yang ke digital dan lain sebagainya, mungkin memang sama aja nih bank konven dengan bank syariah ya. Kita juga bicara di situ ada perlindungan data nasabah, perlindungan konsumen gitu. Itu sama L, itu yang harus juga dijaga. Di-strengthen juga Bu. Iya betul, di-strengthen. Karena kalau bicara ke depan kan sebenarnya yang di peta roadmap
pemerintah untuk perbankan syariah yang 2023 sampai 2027 itu kan salah satunya untuk penguatan dan daya saing, salah satunya adalah terkait juga penguatan kelembagaan ya, kemudian peningkatan risk management termasuk tata kelola dan juga teknologi informasi di situ. Lengkap. Kalau buat yang kayak Persatuan Bank-Bank Syariah se-Indonesia ada nggak sih Bu? Komunitasnya gitu atau perkumpulannya? Ada ada gitu. Cuman ini yang jadi tantangan nih yang bagi IAIB juga nih, asosiasi untuk menggerakkan teman-teman yang untuk yang syariah gitu, karena ini agak curcol nih jadi ya gitu ya. Boleh. Iya, jadi mungkin memang yang internal audit yang terutama untuk syariah mungkin memang kita harus ini lagi lebih akrab lagi ya Bu, untuk ngobrol, sharing session mengenai syariah nih gitu. Bisa jadi kita usulin untuk Cahaya Forum berikutnya kali ya Bu, Cahaya Forum Syariah mungkin ya. Karena kalau bicara, contohnya sertifikasi nih kalau yang kayak di IAIB tahu ya sekarang level auditor, supervisor dan manager gitu ya, LSPP gitu. Nah ini tuh kemarin tanya di LSPKS kalau di syariah nih gitu, sama dengan kalau SMR kan lewatnya LSPKS ya. Apakah ada nih spesifik untuk internal audit gitu, itu belum ada. Ini juga mungkin asosiasi, mungkin nanti kita IAIB bisa ambil bagian gitu ya El ya di sini ya. Menarik. Jadi ketuanya ya Bu. Karena kan memang tujuan IAIB ini untuk berkembang bersama nih, apalagi kita masih tahu potensi syariah itu besar, tapi juga masih banyak harus ditingkatkan. Betul. Oke. Menarik ya belajar syariah ya Bu. Menarik kita. Bu, kalau tadi kan ngomongin internal audit syariah nih yang belum ada sertifikasinya khusus. Tapi kalau untuk perbankan syariah saja, apakah ada Bu? Kayak misalkan kalau di kita yang konven, SMR kan pasti ada ya, manajemen resiko untuk semuanya, nggak cuma internal audit. Nah kalau di perbankan syariah juga ada nggak Bu? Ada. Jadi kalau beberapa hal ya itu ada sertifikasinya untuk prinsip akuntansi gitu, itu ada prinsip akuntansi syariah berarti ya, spesifik itu ada ya. sertifikasinya. Ke SMR juga ya, tidak melalui LSPP nih, kami melalui LSPKS. LSPKS singkatan dari apa Bu? LSPKS itu singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah. Memang spesifik buat syariah nih Itu mungkin bisa dieksplor juga ya. Mungkin buat IAIB kalau mau jadi fasilitator bisa juga kali ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa kita opportunity ya. Atau mungkin untuk kita yang mau belajar dulu nih, bisa sambil belajar sambil ambil sertifikasi itu juga bisa kan ya Bu? Bisa. Menarik ya. Tapi kalau dari secara internal audit nih Bu, kalau dari piagam kebijakan prosedurnya syariah sama konven itu berbeda banget atau enggak ya Bu? Kan Ibu pernah nih di bank konvensional, sekarang di bank syariah. Iya. Secara umum sih sama Dita, tapi memang kami punya yang tadi ya, jadi salah satunya adalah harus memenuhi sumber daya manusianya itu memang ada yang memiliki keahlian terkait dengan aspek syariah. Oke. Itu ada secara umum sama ya. Betul. Itu disebutkan juga kan di POJK 1 yang 2019 gitu. Jadi kami merujuk ke sana ya. Jadi dari sisi pelatihan ya itu juga harus dipertimbangkan. Jadi terutama nih kalau ada yang mengundurkan diri atau apa, nah itu harus dipikirkan kita punya nggak, karena memang tidak semuanya kan, kita punya keterbatasan nih resources untuk yang benar-benar memahami prinsip-prinsip syariah. Jadi challenge-nya adalah kalau mungkin di bank konven kalau ada turnover gitu bisa di replace gitu ya dengan cepat dengan cepat. Nah ini harus dipikirkan adalah punya nggak talentnya gitu. Ini opportunity buat teman-teman IAIB ya. Kalau lihat bahwa populasinya masih dikit nih yang punya keahlian khusus lah ya, spesifik untuk syariah, ini bisa jadi satu pengembangan juga sih. Iya. Menarik ya. Menarik ya. Seru banget ya kita belajar perbankan syariah ya jadinya ya. Mungkin one last question kali ya Bu, kalau strategi perbankan syariah yang di tempat Ibu akan jalankan, let's say
2-3 tahun ke depan apa ya Bu? Secara garis besar aja Selain ya. yang tadi ya kan katanya sampai 2027 udah ada nih, tapi kalau Itu hal-hal kan lain dari pemerintah nih, dari regulator. Tapi kalau dari Bank Ibu Ya, sebenarnya terkait dengan untuk mendukung itu, beberapa yang dilakukan adalah digitalisasi tentu saja, terus lalu edukasi dan literasi. Hal lain lagi sebenarnya berkolaborasi ya, bersinergi gitu dengan beberapa instansi gitu untuk mendukung, sebenarnya salah satunya adalah perkembangan UMKM. Itu yang dilakukan ya, termasuk part dari edukasi tadi ya, untuk masyarakat memahami seperti apa itu keuangan syariah. Salah satunya itu yang akan dilakukan ke depan. Kalau ngomongin UMKM, saya kebayangnya ya Bu, ibu-ibu yang banyak usaha-usaha kecil dan menengah itu bisa tap in juga loh Bu untuk perbankan syariah ya. Kan kadang suka ada acara tahunan tuh Bu. perkumpulan-perkumpulannya ya, komunitas UMKM itu tuh luar biasa banget. Syariah buka stand di sana untuk lebih kasih lagi informasi tentang perbankan syariah. Iya. Itu sebenarnya yang salah satu media ya, salah satu media yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan, gitu. Juga di Grab beberapa bisnis yang lain ya kita bekerja sama dengan BPKH untuk haji ya Bu ya? Haji. Ya. Tabungan haji kan juga harusnya. Betul. PR juga tuh untuk ngurus kayak misalkan kuotanya, kemudian juga antriannya ya Bu. Mungkin bisa dibantu juga ya Bu. Di sisi lain tuh sebenarnya bagi bank kan juga potensi pengumpulan dana ya. Ya, tabungan itu karena harganya naik haji tuh nggak murah loh Bu. Iya betul, iya. Lumayan tuh Bu. Lumayan. Jadi memang harus nabung. Ya, ini udah ada yang baru informasi terbaru tentang harga haji ya. Oke. Wah, menarik banget ya Allah. Tapi kita udah terbatas nih waktunya. Gak berasa kan Bu? Iya. Karena banyak banget ilmu yang kita dapetin dan juga PR-PR nih ke depannya untuk perbankan syariah bisa semakin maju ya Bu. Kita yakin sih peluangnya akan besar banget buat perbankan syariah. Nah, boleh ya Bu minta closing statementnya nih untuk IAIBers. Pesan-pesan buat IAIBers. Ayo teman-teman IAIBers, fungsi kita sebagai internal audit tentu saja sangat penting dalam hal ini ya, terutama peran kita sebagai internal audit di perbankan syariah, karena tidak hanya peran kita memastikan pengendalian internal, kelangsungan usaha perusahaan, tapi lebih jauh daripada itu kita memiliki peran, memiliki amanah untuk terus mengembangkan perekonomian syariah, terutama di Indonesia ya. Jadi peran kita sangat penting nih untuk itu kita punya challenge nih ke depan untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai internal audit tentu saja, karena ada amanah yang harus dijalankan, yaitu memastikan terimplementasinya aspek-aspek syariah di setiap aspek proses operasional di bank syariah maupun unit usaha syariah ataupun BPR syariah. Ya. Mantap deh. Iya. Jadi nggak hanya di Bank Syariah ya, tapi juga untuk di unit usaha syariah dan BPR syariah. Sukses terus ya Bu Indah. Semangat untuk perbankan syariah di Indonesia, kita yakin akan semakin berkembang. Supaya lebih semangat ya, kasih lagi juga. Iya dong. Bukan IAIBers doang yang punya dikasih hadiah Bu. Pembicaranya juga. Oh, terima kasih. Oke. Wah, terima kasih nih ya Ibe, terima kasih Elisa. Terima kasih juga Ibu atas waktunya di kesibukannya yang betul banget. Oke. IAIBers, jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode baru dari Roti Manis setiap bulannya ya di minggu kedua. Tuh, di YouTube IAIB. Iya. Jangan lupa nih, misalnya IAIBers masih ada pertanyaan tentang perbankan syariah atau mau kenal Bu Indah lebih jauh lagi, boleh tulis di komen. Nanti yang paling menarik kita akan tunggu jawaban, komen dan juga mungkin pertanyaannya sampai dengan minggu ketiga. Terus kita akan kasih hadiah di minggu keempat. Jangan lupa semua sosial media IAIB harus di-follow dan subscribe YouTube IAIB. Tak lupa kita juga ingin mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. See you, Yaibers. Bye. Thank you.